Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Livia Dinurhajita, NPM 234111095 from class management 23A. Here I will explain the material about the financial market and institution. Pengertian pasar keuangan. Pasar keuangan adalah sistem atau mekanisme yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana surplus unit dengan pihak yang membutuhkan dana defisit units melalui perdagangan berbagai instrumen keuangan. Kegiatan di dalamnya mencakup transaksi jual beli surat berharga seperti saham, obligasi, dan derivatif. Pasar keuangan memungkinkan aliran dana berjalan secara efisien dalam perekonomian sehingga modal dapat dialokasikan ke sektor-sektor yang paling produktif. Proses ini mendukung pertumbuhan ekonomi dengan membiayai investasi dan kegiatan pembangunan. Selain itu, pasar keuangan juga berfungsi sebagai indikator penting kesehatan ekonomi suatu negara karena perubahan harga saham, suku bunga, dan nilai tukar sering mencerminkan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu fungsi pasar keuangan. Pasar keuangan memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian. Fungsi utamanya adalah intermediasi, yaitu memfasilitasi penyaluran dana dari pihak penabung ke pihak yang membutuhkan pembiayaan, baik perusahaan, pemerintah, maupun individu. Fungsi penting lainnya adalah untuk menyediakan likuiditas, yaitu memungkinkan investor dengan cepat mengubah aset keuangannya menjadi uang tunai. Pasar keuangan juga memungkinkan investor melakukan diversifikasi resiko dengan menyediakan berbagai instrumen yang memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Selain itu, pasar keuangan juga menjadi alat bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan ekonomi dengan mempengaruhi suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Dengan demikian, pasar keuangan membantu menjaga stabilitas dan keseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Jenis-jenis pasar keuangan. Pasar keuangan dikategorikan berdasarkan jenis instrumen yang diperdagangkan dan jangka waktunya. Yang pertama yaitu pasar uang atau money market, menangani instrumen jangka pendek kurang dari 1 tahun, seperti sertifikat deposito, surat berharga negara, dan commercial paper. Yang kedua yaitu ada pasar modal atau capital market, berfokus pada instrumen jangka panjang seperti saham dan obligasi di mana investor memperoleh keuntungan dari dividen atau capital gain. Yang ketiga yaitu ada pasar valuta asing atau foreign exchange market atau forex, digunakan sebagai tempat terjadinya perdagangan mata uang antar negara yang memungkinkan transaksi internasional. Lalu yang terakhir yaitu ada pasar derivatif, memperdagangkan kontrak keuangan seperti opsi dan futures yang nilainya bergantung pada aset dasar tertentu. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah organisasi yang menyediakan layanan keuangan dan berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Selain menyalurkan uang, lembaga keuangan juga memberikan layanan seperti tabungan, manajemen investasi, pinjaman, asuransi, dan perlindungan resiko. Contoh lembaga keuangan antara lain yaitu ada bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan investasi, dan koperasi. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan efisiensi ekonomi, serta mendorong pertumbuhan melalui pemberian akses terhadap kredit dan sumber daya keuangan bagi masyarakat maupun bisnis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga keuangan. Jadi, lembaga keuangan dibagi menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama yaitu ada lembaga keuangan bank, banking institution, termasuk bank sentra, bank umum, dan bank perkreditan rakyat yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Lalu yang kedua ada lembaga keuangan non-bank atau non-banking financial institution, meliputi perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan leasing, koperasi, dan perusahaan sekuritas.
Meskipun lembaga non-bank tidak menghimpun dana masyarakat secara langsung, mereka tetap berperan penting dalam pembiayaan ekonomi, penyediaan modal, serta pengelolaan risiko keuangan. Bersama-sama, keduanya membentuk tulang punggung sistem keuangan. Selanjutnya yaitu peran lembaga keuangan dalam perekonomian. Lembaga keuangan berperan penting dalam memastikan kelancaran aliran dana di seluruh perekonomian. Mereka membantu mengalokasikan dana secara efisien dari penabung ke peminjam, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selain itu, lembaga keuangan juga menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengelola resiko, memastikan likuiditas, dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem moneter. Mereka juga mendorong inovasi dengan mengembangkan produk dan layanan keuangan baru yang memudahkan masyarakat untuk menabung, berinvestasi, dan bertransaksi. Jadi, secara sederhana, lembaga keuangan merupakan urat nadi kegiatan ekonomi yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan inklusi dari keuangan. Hubungan antara pasar dan lembaga keuangan. Pasar keuangan dan lembaga keuangan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling bergantung. Pasar keuangan menyediakan platform untuk memperdagangkan instrumen keuangan, sementara lembaga keuangan bertindak sebagai perantara dan fasilitator dalam transaksi tersebut. Contohnya, bank dan perusahaan sekuritas membantu investor dalam membeli atau menjual saham serta melakukan transaksi valuta asing. Tanpa adanya lembaga keuangan, pasar keuangan tidak dapat berfungsi dengan baik karena tidak ada pihak yang menjamin kelancaran, keamanan, dan transparansi transaksi. Hubungan yang kuat antara keduanya menciptakan sistem keuangan yang stabil, efisien, dan teratur. Selanjutnya yaitu peran bank sentral dalam sistem keuangan. Bank sentral seperti Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan internasional. Tugas utamanya yaitu meliputi merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, serta menjaga kestabilan nilai tukar dan tingkat inflasi. Bank sentral juga bertindak sebagai lender of last resort, yaitu pemberi pinjaman terakhir bagi bank yang mengalami masalah likuiditas. Selain itu, bank sentral melakukan pengawasan dan regulasi terhadap sektor perbankan agar tetap aman dan sehat. Melalui kebijakan moneter yang efektif, bank sentral dapat mempengaruhi pasar keuangan, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu tantangan dan resiko dalam pasar keuangan. Walaupun pasar keuangan menawarkan peluang keuntungan yang besar, tetapi juga pasar ini memiliki berbagai resiko, antara lain yang pertama yaitu ada resiko pasar atau market risk, terjadi akibat fluktuasi harga aset karena perubahan suku bunga atau kondisi ekonomi. Lalu yang kedua ada resiko kredit atau credit risk yang timbul ketika pihak peminjam gagal memenuhi kewajiban hutangnya. Dan yang ketiga ada resiko likuiditas atau liquidity risk, terjadi ketika aset sulit dijual cepat tanpa mengalami kerugian yang besar. Lalu yang terakhir ada resiko operasional atau operational risk yang disebabkan oleh kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau faktor eksternal. Untuk mengatasi tantangan ini, lembaga keuangan dan investor perlu menerapkan strategi manajemen risiko yang tepat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola keuangan pribadi maupun organisasi secara efektif. Dalam konteks pasar dan lembaga keuangan, literasi keuangan membantu seseorang memahami cara kerja sistem keuangan, membuat keputusan investasi yang cerdas, dan menghindari praktik keuangan yang merugikan. Orang yang memiliki literasi keuangan tinggi cenderung lebih baik dalam mengatur anggaran, menabung, mengelola hutang, dan merencanakan masa depan.
Pemerintah dan lembaga keuangan berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan melalui pendidikan, program kesadaran, dan penyediaan informasi yang mudah diakses. Pada akhirnya, literasi keuangan akan memperdayakan masyarakat untuk membuat keputusan keuangan yang bijak serta berkontribusi pada perekonomian yang lebih stabil dan inklusif. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.